Assalamualaikum Bunda. Terima kasih sudah klik video ini. Nah, pasti bunda-bunda atau calon bunda penasaran kan gimana sih cara bidan untuk menghitung taksiran persalinan? Dan kenapa sih berbeda-beda taksiran antara dokter atau bidan? Kenapa sih ada perbedaan antara USG dengan taksiran persalinan dengan bidan? Ayo yang penasaran silahkan tonton video ini sampai habis. Baiklah, untuk menghitung hari perkiraan lahir atau taksiran persalinan itu bisa menggunakan rumus. Oke, cara ini sangat simpel dan cepat. Untuk yang pertama, mari kita bahas hari perkiraan lahir atau HPL. Jadi, HPL ini adalah hari perkiraan lahir, bukan hari paksa lahir atau hari pasti lahir. Jadi ini perkiraan kapan janin itu bisa dilahirkan. Jadi apabila usianya sudah 37 sampai 42 minggu. Jadi di dalam rentang itulah janin bisa dilahirkan. Bukan berarti harus pasti di hari yang kita tetapkan tersebut. Kemudian untuk menentukan hari perkiraan lahir biasanya memakai rumus berdasarkan hari pertama haid terakhir atau HPHT. Hari pertama haid terakhir. Untuk memudahkan Bunda memahaminya, jadi hari pertama haid terakhir itu misalnya begini. Bunda mengalami haid pada bulan Mei dari tanggal 10 sampai tanggal 17. Jadi hari pertama haid terakhir Bunda itu jatuh pada 10 Mei. Kita masuk ke rumusnya. Rumus mudah cepat untuk menghitung HPHT. Untuk menghitung taksiran persalinan atau HPL itu dirumuskan dengan tanggal ditambah 7, bulan dikurangi 3, tahun ditambah 1. Contoh soal. Hari pertama haid terakhir kita pada tanggal 7 bulan 7 tahun 2021. Jadi kita masukkan rumus tambah 7 kurang 3 tambah 1. Oke, 14, 7 kurang 3, 4, 2022. Jadi inilah HPL, hari perkiraan lahir atau taksiran persalinannya. Bisa jadi lebih cepat dari tanggal 14 ini atau mundur dari tanggal 14 ini. Jadi rumusnya tanggal kita tambahkan 7, bulan kita kurangi 3, dan tahun kita tambah 1. Ini namanya rumus Nigel. Rumus untuk menghitung taksiran persalinan. Nah, timbul pertanyaan, gimana sih perkiraan lahir kita berbeda-beda antara bidan dengan USG atau USG yang satu dengan USG yang lainnya? Kenapa bisa berbeda-beda? Oke, sekarang kita bahas cara menentukan taksiran persalinan dengan USG. Dengan USG ini ada beberapa faktor yang ditentukan untuk melihat kapan janin tersebut bisa dilahirkan. Yang pertama dari head circumferentia atau lingkar kepala luar bayi. Yang kedua, abdominal circumferentia atau lingkar perut. Yang ketiga, dari femur length atau panjang tulang paha. Oke, lebih kurang ini faktor-faktor yang menentukan
kapan janin tersebut diperkirakan lahir dari USG berdasarkan lingkar kepala luarnya, berdasarkan lingkar perut, kemudian berdasarkan panjang tulang paha. Kemudian dengan disinilah dokter memperkirakan kapan janin tersebut lahir. Untuk USG sebaiknya dilakukan pada trimester pertama. Trimester pertama antara minggu ke-8 sampai minggu ke-18. Mengapa demikian? Karena pada saat ini usia janin masih kecil sehingga memudahkan untuk menentukan taksiran persalinannya. Biasanya ini lebih akurat kapan janin tersebut bisa dilahirkan. Bisa juga bunda-bunda melakukan USG pada trimester kedua, ketiga, tetapi untuk lebih akuratnya menentukan taksiran persalinan atau HPL-nya sebaiknya di minggu ke-8 sampai minggu ke-18. Jadi pertanyaan yang tadi, mengapa taksiran persalinan tersebut bisa berbeda-beda? Ya, tergantung kondisi janin saat dilakukan USG tersebut. Dan hal itu juga dipengaruhi oleh siapa yang melakukan USG, kapan kita melakukan USG, kemudian faktor-faktor tersebut sangat menentukan. Jika kita melakukan USG pada trimester kedua misalnya, jadi usia kandungan tentu lebih besar, usia janin juga lebih besar, maka juga taksirannya bisa berubah. Sebaiknya dilakukan antara minggu 8 sampai minggu ke-18. Jadi mana yang benar, taksiran berdasarkan usia kehamilan berdasarkan HPL menghitung HPHT atau berdasarkan USG. Jadi ini sama saja jika tidak ada perbedaan yang berarti. Maksudnya begini, jika taksiran dengan bidan ataupun dengan USG bedanya seminggu 2 minggu itu tidak masalah, karena itu tidak terlalu besar biasnya. Kalau menghitung dengan hari pertama haid terakhir itu pakai rumus ini. Ini semua bidan biasanya memakai rumus ini. Namun jika USG berdasarkan keadaan pada saat kita melakukan USG. Jadi tidak masalah ya perbedaan seminggu 2 minggu. Jadi hari perkiraan lahir ini ya perkiraan kapan lahir janin itu. Jadi bisa lebih maju seminggu atau lebih mundur seminggu. Jadi begitu. Sekian video singkat mengenai taksiran persalinan.